Saudara, pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu memohon hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah mengizinkan kami untuk istirahat pada malam hari yang telah kami lalui. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Hidup dalam Hikmat Allah. Terambil dari Amsal 30 ayat 1-16, namun saya hanya akan bacakan dari ayat 7 sampai ayat 9 saja. Ayat yang ketujuh, "Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan tersebut. Saudara, ketika seseorang bertambah dewasa, maka tanggung jawab dan beban kehidupannya pun akan semakin bertambah. Kalau dulu mungkin ketika orang tersebut masih kecil, dia akan berpikir hanya untuk main-main saja. Namun ketika dia sudah mulai semakin dewasa, katakanlah dia memiliki pasangan, maka dia juga memikirkan bagaimana nanti harus menikah dan membiayai rumah tangganya nanti. Apalagi kalau orang tersebut sudah memiliki anak, maka ia pun juga harus memikirkan tentang biaya penghidupan dari si anak tersebut, biaya sekolah, biaya darurat pada saat dia sakit, dan sebagainya. Maka dari itu, tidak jarang oknum-oknum koruptor ataupun pencuri yang kita lihat, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, kadang mereka setelah melakukan pencurian tersebut, mereka berkata, saya melakukan ini semua demi keluarga saya. Saudara, tentu hal itu bukanlah suatu hal yang benar, karena itu adalah perbuatan berdosa di hadapan Tuhan. Namun yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini adalah bahwa di dalam menjalani kehidupan ini kita harus selalu bergantung kepada hikmat yang daripada Allah. Terkadang mungkin keputusan atau pemikiran kita itu lebih sering menuju kepada kesalahan. Maka dari itu kita harus senantiasa selalu berdoa memohon petunjuk dan pimpinan daripada Allah. Kadang saya sendiri ketika di dalam mengambil keputusan-keputusan tertentu, saya selalu berdoa kepada Tuhan memohon untuk petunjuk yang daripada Tuhan. Karena kita semua sebagai manusia-manusia yang berdosa ini cenderung untuk jatuh ke dalam pilihan-pilihan yang menghancurkan diri kita. Saudara, penulis Amsal 30 yaitu Agur meminta dua hal kepada Tuhan, yang ayat yang tadi kita sudah baca dari ayat 7 sampai dengan yang ke-9. Di sana saya akan bacakan lagi dari ayat yang ke-8, dikatakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Alasannya apa? Ada tercatat di ayat 9, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Agur sadar dengan sepenuhnya bahwa manusia, semua manusia, tidak terkecuali, ketika dia sudah memiliki posisi tertentu atau dia sudah mendapatkan kekayaan, maka ia memiliki potensi untuk menjadi sombong. Setelah orang itu menjadi sombong, maka orang itu tentu akan melupakan Tuhan. Atau mungkin di dalam keberdosaan manusia, ketika ia tidak memiliki apapun dan sedang menderita, maka ia cenderung juga untuk menyalahkan Allah di dalam kehidupannya. Saudara, melalui Amsal ini Allah memperlihatkan betapa pentingnya hikmat. Tepatnya bukan hikmat yang berasal dari manusia, melainkan dari Allah. Hikmat itu dianugerahkan kepada kita melalui firman-Nya. Jika kita menerimanya, hikmat itu akan membawa kita kepada kebenaran dan integritas hidup yang kekal. Ada satu kuncinya, saudara, yaitu kerendahan hati untuk hidup selalu di dalam hikmat Allah.
Hanya dengan kerendahan hati kita dapat menundukkan diri kita di dalam firman-Nya dan juga mengikuti pimpinan daripada Allah Roh Kudus. Hanya ketika kita jujur, kita dapat mengakui kuasa dan kedaulatan Allah di dalam kehidupan kita ini. Layaknya pengamsal, kita pun rentan tergoda dan terjebak oleh hikmat yang ada di dalam dunia ini. Mari dengan rendah hati kita mengakui kelemahan kita di hadapan Allah serta memohon kepadanya untuk menolong dan menuntun kita di dalam hidup ini. Di tengah zaman yang penuh dengan kesombongan, mari kita memberikan pengakuan di dalam hati kita sendiri bahwa hanya di dalam Tuhan kita dapat hidup berhikmat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami agar kami boleh dapat hidup di dalam hikmat Allah dan bukan bergantung di dalam hikmat kami sendiri. Allah Roh Kudus kiranya menganugerahkan kami agar kami memiliki hikmat yang daripada-Mu dan kami senantiasa bergantung kepada pimpinan-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Kiranya Engkau yang boleh memimpin kami di dalam kehidupan kami pada hari ini agar kami boleh hidup di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.